warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emas Marlinda SPD MPD dengan NIDN 0410088502. Saya adalah dosen matematika dari Universitas Bali Bandung dan saya mengampu mata kuliah pemrograman linear. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah pemrograman linear. Mata kuliah ini membahas tentang pemrograman linear dengan metode grafik, metode aljabar dan simplek, metode transportasi, metode dualitas, serta kasus-kasus dan sifat-sifat yang terjadi pada penggunaannya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 1. Mampu memahami tentang pengertian dan kegunaan pemrograman linear. 2. Mampu merumuskan masalah terkait pendahuluan linear pemrogramming, pembuatan model, metode grafik, dan metode aljabar. 3. Mampu merumuskan masalah terkait metode simplek. 4. Mampu menghitung metode transportasi dan metode dualitas serta kasus-kasus dan sifat-sifat yang terjadi pada penggunaannya. Materi pembahasan pada mata kuliah ini yaitu 1. Orientasi perkuliahan, 2. Pengertian dan kegunaan pemrograman linear, 3. Pembuatan model, 4. Metode grafik, 5. Metode aljabar, 6. Metode simplek, 7. Latihan penugasan, 8. UTS, 9. Metode NWC, 10. Metode string stone, 11. Metode MODI, 12. Metode PAM, 13 metode pengendalian persediaan, 14 metode dualitas, 15 praktikum dengan menggunakan KM4 Window, 16 UAS. Model pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu menggunakan blended learning, campuran antara luring atau tatap muka dan daring. 2. Kolaboratif yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan demonstrasi. Ketiga, menggunakan model pembelajaran kontekstual. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu secara campuran antara luring atau tatap muka dan daring. Pembelajaran secara daring menggunakan sarana 1. Zoom Meeting, 2. Google Classroom sebagai penugasan, 3. Sepima Edlink sebagai laporan kepada Universitas Bali Bandung. Penilaian dan evaluasi yaitu 1. Kehadiran mahasiswa minimal 80% dari total pertemuan atau 14 pertemuan. 2. Proses keaktifan dan partisipasi mahasiswa. 3. Hasil yaitu tugas mandiri terstruktur, telaah pustaka dan laporan tugas. 4. UTS, 5. UAS. 5. Nilai akhir. Penilaian dilakukan dengan bobot sebagai berikut, yaitu 1. Kehadiran sebanyak 40%, 2. Tugas dan latihan, aktivitas dan partisipasi, penyelesaian soal sebanyak 20%, ujian tengah semester 15%, UAS 25%. Rumus penilaian akhir mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu nilai akhir sama dengan 40 kali kehadiran dibagi 16 ditambah 20 dikali tugas dibagi banyak tugas ditambah 15 dikali UTS dibagi 100 ditambah 25 dikali UAS dibagi 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di mata kuliah program linear ya, yang ceritakan bagaimana pengalaman kalian belajar kayak nentuin biaya yang terkecil dari banyaknya biaya yang terbesar gitu, Bu. Terus kita juga nyari jalur tercepat di antara jalur yang banyak gitu, kayak kalau misalnya mau pengiriman barang, terus lewat jalur mana nih yang tercepat. Mencari jalur, terus mencari biaya, sama selain biaya untuk yang paling kecil, biaya penyimpanan juga, terus kayak pemilihan-pemilihan, option kalau perusahaan ingin mengadakan suatu project gitu, Bu. Kalau seandainya misalnya ada lahan kosong, terus kira-kira dapat keuntungan yang mana nih buat perusahaan, apakah digarap sendiri atau dijual, seperti itu, Bu.
kayak tentang permodalan yang kayak gitu-gitu, Bu. Terus kita tuh kayak belajar untuk kayak memilih sendiri nih alternatif yang baik gitu. Waktu misalkan kita ada proyek atau apa, terus kita tuh memperhitungkan sendiri biayanya, terus waktu pengerjaannya. Dari yang milihnya tuh yang pengerjaannya lebih singkat, tapi modalnya pun nggak yang terlalu besar. Tapi hasilnya pun tidak terlalu yang buruk gitu. Jadi kita diajarin metode-metode banyak gitu buat ngerjain suatu yang tadi dibilang proyek gitu. Kita nyari maksimum minimumnya gimana biar mudah gitu menghadapi suatu masalahnya gitu. Alternatif yang paling cepat gitu, kayak maksimum sama minim. Pada zaman Perang Dunia Kedua itu ada tokoh ya, pencetus atau penemu program linier, yaitu ini Leonid Plekhantovich ya. 14 tahun sudah menjadi seorang ahli matematik ya, menguasai matematika kompleks. Kemudian di usia 18 tahun sudah mencetuskan, ya 18 tahun sudah membuat buku. Nah, si Leo ini menyimpulkan bahwa ia menghitung jumlah maksimum sebuah pabrik harus memakai baja agar biaya produksi tetap efisien. Dan ternyata pemikirannya terbukti ya, produksi dapat diefisienkan secara signifikan. Ciri khusus pemrograman linier. Nah, tentunya pasti salah satunya menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kendala batasan pencapaian tujuan. Jadi ada kendalanya, batasannya apa? Tadi ya, minimum, maksimum yang mana? Alternatif penyelesaian. Selanjutnya, hubungan matematis bersifat linear ya. Asumsi dasar program linear. Nah, sebelum kita menyelesaikan program linear, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari program linear. Yang pertama, linearity. Nah, ada fungsi objektif dan kendala dengan fungsi linear, yaitu pangkat 1. Yang ketiganya harus ada variabel keputusan. Yang kedua, divisibility. Ya, bisa berupa pecahan dan bilangan bulat ya, bisa. Nah, nilainya juga istilahnya mah tak harus bilangan biasa, bilangan pecahan juga boleh. Dan bilangan bulat, tapi bilangan bulatnya tidak boleh yang negatif. Makanya di metode simple kan kita menyelesaikan nggak boleh ada yang bilangan negatif. Program linear itu nggak boleh. Ada nilai variabel keputusannya. Variabel keputusannya yang nggak boleh negatif. Kalau bilangannya misalkan 2x min 3x gitu mah nggak apa-apa. Cuma maksudnya di sini nilai variabel keputusannya, hasil akhirnya tidak boleh ada yang negatif. Nah, jadi di sini nilai variabel keputusannya harus positif ya. Harus lebih dari 0. Sehingga di metode simple kan kita terus aja mencari nilai yang supaya tidak ada yang negatif, harus sampai positif, karena ini dasar-dasar asumsinya seperti ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman linear. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar-kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Semuanya pada hadir? Hadir. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang akan membahas tentang pemrograman linear. Sebelumnya kita telah mempelajari pemrograman linear. Apakah masih ingat apa itu pemrograman linear? Ingat, Bu? Ya, coba sebutkan enggak. Program linear adalah suatu metode matematik dalam merencanakan, membuat keputusan, dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya dengan menggunakan persamaan dan ketidaksamaan linear. Baik, untuk perkuliahan kali ini, tujuan perkuliahannya yaitu mengenal konsep dasar linear programming, membuat pemodelan, menentukan metode grafik, dan persoalan dengan teknik program linear itu ada beberapa faktor. Yang pertama, tujuan permasalahan, yang kedua alternatif perbandingan, yang ketiga sumber daya yang dianalisis harus berada dalam keadaan terbatas, yang keempat perumusan kuantitatif, yang kelima keterikatan perubahan. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu poin-poin ini untuk apa aja coba? Yang pertama, tujuan permasalahan untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Alternatif perbandingan, dibandingkan apanya yang dibandingkan? Metodenya. Yang ketiga sumber daya yang dianalisis. Sumber daya yang bagaimana yang dianalisis? Keadaannya terbatas, seperti kalau misalnya apa namanya Gojek gitu. Yang keempat perumusan kuantitatif. Apanya yang dirumuskan dalam hal ini? Sumber daya. Keterikatan dan perubahan. Lanjut. Untuk persoalan program linear dapat diselesaikan ada dua ya. Yang pertama maksimisasi, yang kedua minimisasi. Kalau maksimisasi
maksimisasi. Coba perhatikan di sini. Jadi objek maksimumnya ini sama objek maksimumnya. Yang ini juga sama. Yang minimum, maksimum, minimum. Hanya saja bedanya kalau maksimum untuk X-nya dan Y-nya ini lebih besar. Nah, kalau yang ini maaf kurang. Kalau yang ini kurang dari. Jadi kalau seandainya maksimum pembatas syarat-syaratnya sama seperti yang kemarin, hanya bedanya di pembatas saja. Nah, bentuk umum masalah program linear ini seperti ini. Variabelnya x1, x2 hingga xn, fungsi tujuannya ini koefisien 1, x1, koefisien ditambah koefisien 2, variabel 2 ditambah seterusnya sehingga mencapai koefisien n, x-nya n. Pembatasnya ini a, ini apa? 1 kolom 1. Oh ya, dari 1 kolom 1, x1 ditambah a12 x2 ditambah selanjutnya sehingga mencapai a1n xn kurang dari sama dengan b1. Nah, kesininya a21, sininya a31, sininya a41 hingga an1x1. Yang ini A12, yang ini A22, yang ini A23, yang ini A42. Ya, 32, 42 hingga AM2X. Nah, ini sampai kurang dari B. Nah, contoh persoalan. Seorang penjahit mempunyai bahan 60 meter bawah. Kita amati satu persatu ya. Yang dibutuhkan apa aja? Di sini seorang penjahit mempunyai bahan 6 meter bawah dan 40 meter katun ya. Tuh. Maka membuat setel jas berbahan jas dan blus. Berapa setel jas dan blus yang harus ia buat agar ia mendapat keuntungan sebesarnya? Kalau diketahui satu setel jas itu harganya 200.000 dan harga blus 100.000. Pertama-tama kita buat pemodelan dulu ya, disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama kita identifikasi masalah dulu. Apa yang dibutuhkan tadi? Sama katun. Bawahnya untuk jas berapa? 3 meter. Untuk katun 1 meter. Harga totalnya 200.000. Sedangkan blus 2 meter. Katun 2 meter. Untuk bahannya 60 meter untuk wool yang harganya 40. Sehingga kita buat pemodelan seperti itu. Nah, misalkan jasnya itu X plus Y. Nah, yang ini 3X ditambah 2Y kurang dari 60. Kenapa pakai tanda kurang dari 60? Karena bahannya 60 meter. Bahannya 60 meter. Kenapa tidak lebih dari sama dengan? Karena kan kebutuhan bahan cuma 60 meter. Batas maksimal. Itu ada pembatasnya sehingga pakai tanda kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, katun. Jas kan X jadi X plus Y. Jadi satunya tidak pernah ditulis ya. X saja itu sama artinya 1X. X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40. Harganya ini 200.000 X 100.000 Y. Nah, ini sebagai apa ini? Yang tadi fungsi tujuan. Nah, sehingga kita peroleh fungsi tujuannya adalah 200.000 X ditambah 100.000 Y. Syarat untuk maksimumnya. Nah, yang tadi ya. Ini 3X ditambah 2Y kurang dari 60. Lalu X ditambah 2Y kurang dari 40. Ada pembatas X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Nah, pertama-tama kita gunakan dulu dengan metode grafik. Untuk menghitung dengan menggunakan metode grafik, masih ingat? Pertama-tama ditentukan apa dulu? Titiknya. 1. Menentukan titik potong dengan sumbu X, sumbu Y dulu. Sumbu X. Maka syaratnya apa? Syaratnya Y sama dengan 0. Maka masukkan persamaan yang tadi. Atau ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, play.
Yang kedua, kemudian menentukan titik potong dengan sumbu Y, sehingga syaratnya sama dengan 0, X sama dengan 0. Ini baru yang pertama ya. Ada yang mau coba? Indra? Baru kesempatan. Ini kan yang diselesaikan baru kesamaan yang pertama. Nah, kalau seandainya hanya pertama saja, apakah tergambar grafiknya? Belum. Sehingga harus keduanya juga harus diselesaikan. Maka di sini juga harus sama. Siapa yang mau mencoba? Ayo. Ya, adek. Ya. Ini berapa? Sama ya. Nah, setelah itu kita gambarkan grafiknya. Ada yang bisa menggambarkan? Saya? Afi. Enggak mau lagi? Ya. Nah, tadi pertanyaannya yang dibutuhkan apa? Berapakah keuntungan sebesar-besarnya? Coba amati bersama-sama dari grafik tersebut, apakah bisa dilihat keuntungannya yang mana? Fungsi tujuannya tadi apa? Ya? Jelas, bahagia. Ada yang mau mengintegrasikan hasilnya yang tadi ke fungsi tujuan? Yang dari gambar grafik ini ke fungsi tujuan tersebut? Naik? Ya, diintegrasikan ke fungsi tujuan. Dilihat mana nanti nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Coba semuanya perhatikan di sini hasil diskusi kita bersama. Pertama-tama kita mencari titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0 sehingga didapat 20,0. Yang kedua, yang ada persamaan yang kedua 40,0 sehingga digambarkan dalam grafik. Pertama 20,0, X-nya 20, Y-nya 0 sehingga titik sini. Yang kedua 0, 40,0, X-nya 40, Y-nya 0. Kemudian yang kedua menentukan titik potong dengan sumbu Y sehingga didapat yang pertama 0,30, X-nya 0, Y-nya 30. Yang kedua X-nya 0, Y-nya 0. Ketemu titik ini 10,15 di sini. Dari mana, ada yang belum mengerti atau sudah dipahami? Dari mana? Dari mana? Dari eliminasi persamaan. Ya, coba dijelaskan ke teman-temannya dari mana? 10-15 sambil ditulis, sambil dijelaskan ya ke temannya ya. Kan tadi teh fungsinya 3x ditambah 2y sama dengan 60, terus yang tadi x ditambah 2y sama dengan 40. Nah ini kita langsung aja eliminasi biar cepat, berarti kita kurangin aja yang y-nya, yang ini dicoret. Jadi 3x dikurangi x hasilnya 2x sama dengan 60 dikurangi 40 hasilnya 20. Jadi x-nya sama dengan 10. Karena kita udah tahu x-nya sama dengan 10, baru kita substitusi ke persamaan yang satu atau mau yang dua bebas aja, tapi ini cobain ke yang x ditambah 2y sama dengan 40.
kan X-nya 10, tinggal masukin aja X-nya 10 tambah 2Y sama dengan 40. Terus 2Y sama dengan 40 dikurangi 10, 2Y sama dengan 30. Terus Y berarti sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Berarti ini yang ini jadi 10,15. Ada yang masih kurang jelas? Sudah mengerti semuanya? Nah, setelah itu kita ketahui titik-titiknya ya. X, Y, hingga kesamaan X sama Y. Nah, untuk mencari daerah, kenapa kita harus mencari daerah? Nanti kan untuk menentukan fungsi tujuan harus ada yang diarsir. Yang diarsirnya setelah mana? Patokannya yang mana? Nah, fungsi tujuan tadi apa? Kurang dari apa? Lebih dari? Memaksimalkan yang keuntungan. Jadi kurang. Coba garis yang pertama yang ini. Kalau kurang dari arsirnya ke atas apa yang ke bawah? Yang ke bawah. Ke bawah. Kita arsir semua ya. Nah, yang ini kurang dari ke atas atau ke bawah? Bawah ya. Nah, nanti cari perpotongan yang ketemu dua garisnya sebelah mana? Ini. Ya. Dan kalau kita gambar, jadi seperti ini ya. Ini. Ini ya. Ini. Nah, ini ya, kelihatan di akhirnya. Ya, ini yang di akhirnya. Berarti ini daerah yang diambil untuk mencapai tujuan. Untuk yang pertama titiknya yang ini, yang ini sama yang ini. Berarti berapa aja titik kita kasih nama ini titik A, ini titik B, ini titik C. Titik A berapa nih? 0,20. 0,20 berarti A-nya A besar. A besar. A-nya 0,20. B 10,15. C 20,0. Masukkan ke fungsi tujuannya. Tadi ini C sama dengan 100.000 X ditambah 100.000 Y. Masukkan titik-titik ini sehingga didapat ini. Yang pertama 0 dan 20. Kita analisis lagi tujuannya tadi untuk mencari keuntungan maksimum. Berarti kalau keuntungan maksimum misalnya nilainya yang paling besar itu berapa? 1,5 juta, sehingga keuntungan yang didapat membuat jas dan jas berbahan O dan katun adalah 4 juta. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Kalau sudah paham kita lanjut ke latihan. Coba. Ini latihannya. Silakan dikerjakan di buku masing-masing, boleh untuk berdiskusi ya, boleh silakan membuat kelompok di kelompok masing-masing. Nanti silakan yang mau bisa ke depan dan presentasikan. Ada yang bisa langsung atau mau diskusi dulu? Ya, silakan dikerjakan di buku masing-masing, bisa diskusi gitu boleh. Yang mau ke depan, nanti sama ibu diberikan nilai tambahan. Ya, silakan yang mau ke depan. Ada sudah nih. Ketemu berapa hasilnya? Ini titiknya. Ini aja lihat dulu itu fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya mencari minimum apa maksimum?
Jadi teman-teman, untuk yang tadi kan soalnya berupa cerita, jadi tabel dulu, mendapatkan tabelnya seperti ini. Adalah kan ada zat, jadi zatnya ada A, B, C, terus ada pupuk cair sama pupuk kering dan kebutuhan nanti digunakan menjadi modal matematika. Di sini untuk pupuk cair memerlukan 1 kilo zat A, 2 kilo zat B, dan 3 kilo zat C. Pupuknya 5 kilo zat A, 3 kilo zat B, dan 1 kilo zat C. Dan yang kesediaannya itu zat A 20, zat B nya 18, ininya zat C nya 15. Nah, nanti di model K menjadi seperti ini. Lalu yang ini harganya untuk pupuk cair 10.000, untuk pupuk kering 15.000, menjadi fungsi tujuan Z sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Jadi misalkan pupuk cairnya itu X dan pupuk keringnya itu teman-teman. Nah, seperti tadi yang kita jelas di Mas, kita mencari titik kolomnya, misalkan S sama dengan 0, yang pertama itu. Lalu dihasilkan titik yaitu 0,4 pada persamaan yang pertama, lalu 0,6 pada persamaan yang kedua, dan 0,12 pada persamaan yang ketiga. Lalu setelah dimisalkan X sama dengan 0, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Pada persamaan yang pertama dihasilkan titik yaitu 20,0, di persamaan yang kedua yaitu 9,0, dan yang terakhir di persamaan ketiga yaitu 4,0. Sebelum kita menggambarkan grafik, kita menentukan titik kolom dulu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ini yang digunakan pertama itu persamaan pertama dan persamaan kedua untuk menghasilkan Y sama dengan 22/7 atau 31/7. Ketika sudah diketahui Y menggunakan metode eliminasi, kita lanjutkan dengan metode substitusi pada persamaan yang pertama supaya X-nya tidak perlu dibagi lagi. Jadi dihasilkan yang X-nya itu setelah dimasukkan Y-nya 4,27, dan titik yang dihasilkan adalah 42/7,317. Ini belum selesai yang metode eliminasi dan substitusi karena ada 3 persamaan, maka kita eliminasi lagi persamaan ketiga sama kedua ini dibalik supaya memudahkan nanti ketika pengulangan. Mau di atas juga nggak apa-apa, karena kan yang ini untuk digunakan kita kalikan dulu supaya memudahkan pengulangan, karena si variabel X tadi tidak ada koefisien yang sama. Kita kalikan hasilkan X yaitu 18/7 atau 2/47. Setelah X nya diketahui, maka kita substitusikan kembali ke persamaan yang dipakai adalah persamaan ketiga, yaitu karena Y-nya satu lagi kembali supaya tidak ada pembagian kembali, maka dihasilkanlah tadi yang X-nya sudah diketahui 24/7 atau 18/7, kita bagi dulu yaitu 5/7, dan sehingga menghasilkan Y-nya 4/27. Sehingga titik yang dihasilkan dari metode eliminasi dan substitusi ini 2/7 dan 4/27. Setelah titik-titiknya lengkap, kita gambarkan kepada bidang kartesius, menghasilkan gambar seperti ini, teman-teman. Kenapa? Kalau tadi kan contohnya di aksinya ke bawah, karena kurang garis sambungan. Kalau yang ini di aksinya ke atas karena garis sambungan. Sehingga titik ujung ketika penghasilan itu ada 4 titik yaitu A, B, C, D. Titik A itu 0,12, ada 2/27,427, yang C-nya itu 4/27, 3/17, dan yang terakhir D ada 20,0. Setelah itu kita masukkan ke fungsi tujuan titik tersebut, yaitu pada Z sama dengan 10.000 X ditambah 15.000 Y. Pada titik A itu menghasilkan 180.000, yang ke titik B itu ada 90.000, ke titik C itu 90.000, dan yang ke titik D itu 200.000. Karena kita ingin mencari minimal, maka yang kita ambil adalah 90.000 ini, sehingga nilai minimumnya diperoleh 90.000 di titik 0,47, 427,427 dan 427,317. Itu teman-teman, kalau seandainya kita carinya maksimal, pasti yang akan diambil itu yang 200. Nah, di sini tadinya yang minimal ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi dan dibahas bersama ya. Untuk perkuliahan ini cukup sekian. Terima kasih. Kita ucapkan selamat jalan bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum pulang kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan saja pimpin doa bersama-sama. Ya. Sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati masing-masing lah. Doa selesai.